Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa hadir di pengajian. Dan ini nikmat yang harus kita syukuri, karena ini adalah bagian dari perjuangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat di awal 2020 pandemi. Di Maret pandemi, kemudian kita vakum kurang lebih 10 bulan Pak pengajian. Kita berharap, berdoa pengajian ada. Kita rindu ke majelis ilmu agama. Dan Allah ijabah doa kita di awal 2021. Masjid Anwar pengajian bukanya Januari kalau saya tidak salah. Jadi sudah 10 bulan Pak pengajian yang bisa melepas rindu kita, dan kita berterima kasih kepada segenap pihak DKM dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pengajian-pengajian pada malam hari ini. Kita terima kasih. Kita bersyukur karena 10 bulan kita udah diberikan kesempatan untuk pengajian gratis, untuk duduk di majelis ilmu agama. Dan ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semangat ya, insyaallah. Semangat menuntut ilmu. Alhamdulillah ada markernya di situ tadi. Ya, jadi yang namanya perjuangan tentu tidak hanya dengan yang namanya pikiran dan fisik, Pak. Tapi ada juga perjuangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dari sisi yang lain. Kita bisa dari sisi fisik datang ke pengajian bagus. Kita dari sisi pikiran, kita berpikir, memahami, mencerna, ini sebuah perjuangan. Perjuangan fisik tadi selain duduk di pengajian, bawa kendaraan ke sini, kita juga mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Dan di antara perjuangan lainnya adalah perjuangan dengan finansial, dengan harta. Karena tentu saja yang namanya dakwah butuh dana, butuh operasional, listrik masjid, kemudian air, kemudian DKM, perawatan masjid, belum lagi pulsa, kuota untuk streaming dan semisalnya, sehingga kami mengajak teman-teman semua untuk berderma. Kalau seandainya satu orang saja malam hari ini 10.000, masya Allah tuh, berapa di sini? Anggap aja 100, dapat 1 juta. Dan kita punya 6 pengajian dalam sepekan, dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat 2 kali, ibu-ibu siang jam 2, kemudian hari Sabtu. Dan ini adalah sebuah kesempatan besar kalau kita hadir misalnya 3 kali saja, kita 5.000 saja dalam sepekan misalnya, atau 10.000 dalam sepekan sudah luar biasa. Maka di sini mungkin jangan merasa terganggu dengan kota infak yang berjalan. Memang meskipun sebagian asatizah melarang, tapi larangan ini hanya sifatnya sebagai ini saja, bukan zatnya, tapi sebagai menutup celah saja untuk tidak menyibukkan diri. Tapi Allah alam yang lebih tepat diperbolehkan jika emang ada maslahat, hajat, apalagi ada kebutuhan. Kita lanjutkan kajian kita Kitabul Jami' Bulughul Maram. Dan sekarang perjumpaannya ke berapa? Yang ke-10, berarti sudah 10 pekan. 10 pekan kita berjumpa. Kita masih ngomongin hadis yang kemarin, Pak. Tentang keutamaan silaturahmi, bahwasanya diantaranya adalah umur dipanjangkan. Kita bahas diantara pendapat para ulama apa makna umur dipanjangkan, sedangkan kita udah tetapi dan yakini bahwasanya yang namanya takdir tidak bisa berubah dalam artian umur. Maka jawabannya pendapat jumhur para ulama benar-benar dipanjangkan usianya karena silaturahmi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah takdir di tangan malaikat.
Jadi ya seorang A, dia diberikan jatah umurnya di takdir malaikat, ya di tangan malaikat, ditiupkan ruh 60 tahun. Kemudian dia bersilaturahmi sepanjang hidupnya sehingga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ya 10 tahun ya, atau ditambah 10 tahun menjadi 70 tahun. Ini benar-benar dipanjangkan dari 60 jadi 70, tapi pertambahan ini sudah ditetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita silaturahmi, berkunjung, nelpon, kirim uang kepada kerabat kita, sudah kita bahas kemarin, dengan tujuan mendapatkan keuntungan duniawi. Ya. Boleh tidak beramal dengan tujuan duniawi? Semangat kunjungan ke rumah nenek, setiap pekan ke rumah ke rumah tante, ke rumah ponakan, ke rumah orang tua dan semisalnya, berharap biar panjang umur, terutama dapat rezeki tambahan, cuan yang banyak. Maka jawabannya adalah diperinci. Ya, diperinci. Yang pertama, jika tujuannya dunia tok, pokoknya saya pengen dipanjangkan rezeki, pahala enggak? Akhirat enggak? Yang penting dapat cuan. Yang penting rezeki diluaskan, rezeki dilapangkan, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau dia menjadikan tujuan dunia satu-satunya, maka ini tidak diperbolehkan. Dia tidak menginginkan balasan akhirat. Dia enggak mau pahala, dia enggak mau surga, dia enggak mau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mau, man ahabba an yubsata lahu fi rizki, dipanjangkan atau dilapangkan rezekinya. Ini poin yang pertama, tapi insya Allah nggak ada kita yang poin pertama ini, Pak. Poin yang kedua, tujuannya akhirat, dunia bonus. Kenapa silaturahmi? Pahala, surga. Tapi juga pengen dilapangkan rezekinya. Tapi pengen juga dipanjangkan umurnya, ya. Hukum asalnya pengennya dia pahala, pengennya dia surga, pengennya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menafikan dia juga pengen rezeki ditambah. Maka jawabannya kita rinci menjadi dua. Boleh kalau ada dalil yang menjelaskan keuntungan dunia dalam amal tersebut. Contoh silaturahmi, ada hadisnya. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang pengen rezeki dilapangkan, umur dipanjangkan, silaturahmi. Artinya ada dalilnya, jadi boleh, Pak. Kenapa kok semangat silaturahmi? Pengen pahala dan juga pengen dilapangkan rezeki, boleh. Tapi niat untuk pahala tetap harus ada, balas akhirat tetap harus ada. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kalau tidak ada dalil yang menerangkannya. Sholat malam berharap ujian nasional ya dilancarkan. Sholat malam berharap naik pangkat. Sholat malam berharap caleg diterima jadi ya caleg, atau misalnya kades dan semisalnya. Ini tidak ada dalilnya, Pak. Yang ada dalilnya adalah sholat malam, sedekah, puasa, dan berdoa kepada Allah dengan wasilah amal tersebut. Di antara kesalahan sebagian orang, sedekah niatnya apa? Didoakan. Ini kan keuntungan dunia, Pak. Yuk, saya lagi sakit, ini tolong ya doakan saya biar cepat sembuh, ini uangnya. Ini nggak boleh, Pak. Termasuk berharap keuntungan dunia dengan amalan akhirat. Yang boleh kita berharap saja, kita pengen pahala, kita pengen surga, terus berdoa sama Allah, ya Allah, saya bertawasul dengan sedekah saya tadi agar saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebab. Ya Allah, saya tawasul dengan sedekah 5.000 saya tadi. Jangan 5.000, Pak. Ya, tawasul itu dengan amal-amal yang luar biasa. Saya menafkahin janda tua selama 20 tahun tanpa ada yang tahu. Oh, mantap. Ya. Saya misalnya sering sholat malam tanpa ada yang tahu. Saya sering puasa sunnah. Bertawasul dengan itu semua, insya Allah Allah akan mudahkan. Ini masalah silaturahmi, ya. Dan di antara keutamaan orang yang silaturahmi adalah
Allah akan menyambung segala urusannya. Artinya Allah akan sambung nikmatnya, sambung rahmatnya, sambung ampunannya. Karena al jaza min jinsil amal. Siapa yang menyambung disambung. Siapa yang connected koneksinya. Siapa yang dia koneksinya jelek sama hubungan silaturahmi, jelek juga hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim dikatakan Ar-Rahim mu'alliqatun bil arsy, bahwasanya rahim silaturahmi itu bergantung di atas arsy atau di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bilang man wasalani wasalahullah. Siapa yang menyambung saya, kata silaturahmi, maka Allah akan sambung dia dengan kebaikan. Waman qata'ani qata'ahullah. Siapa yang memutus saya, siapa yang tidak menyambung saya, maka Allah pun tidak menyambungnya. Dan juga di antara keutamaan silaturahmi adalah tanda keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Selesai hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih ngomongin silaturahmi. Kalau tadi kita bahas keutamaan silaturahmi, ada yang namanya reward. Alangkah indahnya kalau ditambah dengan punishment, Pak. Karena pendidikan itu punya dua metode. Yang pertama metode yang namanya targhib dan tarhib. Targhib memotivasi, tarhib menakut-nakuti. Targhib memberikan reward, sedangkan tarhib memberikan ancaman. Ya, nak, kalau adek sering datang ke pengajian bareng Abi, nanti adek dapat pahala dari Allah. Allah akan kabulin doa-doa adek. Ini reward. Tapi kalau adek jarang pengajian, malas-malasan belajar, nanti adek dimurkai oleh Allah. Allah marah sama adek. Kalau orang nggak belajar, Allah nggak suka. Allah benci dengan orang yang nggak jago, nggak belajar ilmu agama. Nanti kalau Allah nggak suka, Allah masukin ke dalam neraka. Nah, ini artinya apa? Punishment. Dan ini harus ada dua-duanya biar kita takut dan juga berharap. Jangan cuma takut-takuti aja jadi dia penakut. Jangan berharap-harap saja nanti dia jadi tukang harap. Mudah di PHP-in, di ghosting. Tapi dua-duanya harap dan takut. Ya. Yaitu larangan memutus silaturahmi. Hadis yang kedua an Jubair ibn Mut'im, dari sahabat Jubair bin Mut'im bin Adi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus, yakni qati'ar rahimin, yakni maksudnya adalah memutus silaturahmi. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Tidak masuk surga berarti neraka, berarti kafir orang ini, nggak masuk surga. Ini konteks, ini tekstualnya begitu. Tapi kita harus paham prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang karena dosa besar selain syirik. Pembunuh muslim, pezina muslim, tapi keislamannya berkurang kadar keimanannya sesuai dengan dosanya. Karena itulah kita tidak bisa mengatakan orang yang memutus silaturahmi otomatis kafir. Karena ini bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah prinsip Khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Nabi SAW, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, yang meletakkan ayat-ayat orang kafir kepada orang-orang mukmin. Jadi kita menerjemahkannya bagaimana? Maksudnya tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Enggak masuk surga langsung, tapi di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau enggak Allah akan azab ke dalam neraka. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan silaturahmi hukumnya wajib, karena memutus hukumnya haram. Bahkan kita katakan memutus silaturahmi termasuk dosa besar karena diancam tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya silaturahmi hukumnya haram, Ar-Ra'd ayat ke-25. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah diikrarkan kuat
dan memutus apa yang Allah suruh sambung, maksudnya silaturahmi, diantaranya berbuat kerusakan di muka bumi, apa balasannya? Mereka mendapatkan laknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan kediaman yang buruk, maksudnya neraka, diancam neraka dan dapat laknat. Artinya nggak main-main Pak, silaturahmi ini wajib. Selama ini kita tahunya wajib itu hanya hablum minallah, salat, zakat, puasa. Enggak, ada wajib ini yang kita pelajari, adab dan akhlak sesama kita. Dalam surat Muhammad ayat 22 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa amma absarahum. Ya, kalau kalian berpaling, berbuat kerusakan di muka bumi, kalian putus silaturahmi, apa balasannya? Mereka mendapatkan laknat dari Allah, dan Allah butakan mereka, dan juga Allah bisukan mereka, ya, atau tulikan mereka. Allah jadikan mereka tuli, tidak bisa mendengar hikmah, ya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia dengarkan, dan Allah butakan pandangan mereka, maksudnya butakan hati mereka, tidak melihat, ya, hikmah untuk dia bisa amalkan. Jadi kita bahas kembali ke pertemuan pertama kita Pak, adab akhlak itu adalah surga neraka kita. Ya, diantara pentingnya belajar adab akhlak, karena ini bukan cuma kesan yang indah, yang memesona, yang menggoda, ya, biar kita dapat perilaku yang baik dari manusia, enggak, tapi lebih jauh dari itu. Akhlak bicara tentang surga dan neraka, jannah dan nar, heaven dan hell, ya. Karena itulah kita akan bahas bagaimana tingkatan manusia dalam silaturahmi. Ada 3 golongan manusia dalam silaturahmi. Yang pertama, orang yang memutus silaturahmi ini. Apa arti memutus? Enggak nyambung, ya, enggak nyalain koneksi, sehingga pesan-pesan enggak masuk gitu. Artinya apa? Berbuat buruk kepada kerabat, kasar sama orang tua, ya, membenci saudara, mereka sudah tidak semanhaj, sudah susah, mereka tidak mengenal manhaj sunnah, mereka ahlul bid'ah, finnar. Jangan, manusia, mereka orang bodoh. Orang bodoh, orang awam itu bukan dikerasi tapi taklif. Nabi itu kalau orang yang bodoh, beliau berlemah lembut. Bahkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibilang oleh, ya, kedatangan tamu, kata Nabi ke Aisyah, ini adalah seburuk-buruk orang yang paling dibenci, paling bejat bahasa kita di kampungnya. Tapi Nabi Masya Allah melembutkan ucapan, perkataan. Aisyah heran, katanya orang yang paling bejat, orang yang paling buruk, tapi kenapa Nabi bersikap lemah lembut? Ya, kenapa? Karena ini diantara metode menyikapi kesalahan orang ada 2, taklif dan namanya hajar. Taklif itu berlemah lembut, ya, melunakkan ucapan, bermuka manis, ya. Yang kedua hajar. Hajar itu mendiamkan, memboikot, ya, tiup kelingking kalau bahasa kita dulu, ya, nggak ditegur dan semisalnya. Nabi menjalankan duanya. Kalau untuk orang yang bodoh, Nabi pakai metode taklif. Tapi orang-orang yang sahabat yang kayak Ka'ab bin Malik, dia ikut perang Tabuk, ya, paham kisahnya, sering kita dengar kisahnya, 50 hari dihajar Nabi, nggak ditegur oleh sependuduk kampung kota Madinah, karena orangnya berilmu, ya, karena orangnya diharapkan dengan didiamkan dia menjadi dekat. Coba keluarga kita didiamkan, malah menjauh nih, ya. Sejak kajian di Anwar dia mutus silaturahmi, nah akhirnya malah menjauh, bukan malah mendapat simpati dari dakwah. Ini orang yang pertama, jadi berbuat buruk kepada karib kerabatnya. Yang kedua, ada orang yang dia menyambung silaturahmi sih, tapi bagi orang yang nyambung silaturahmi kepada dia cuman balas budi. Ditelepon, telepon balik, dikunjungi, kunjungi balik, dikasih hadiah, kasih hadiah balik. Dia hanya berbuat baik kepada kerabat yang berbuat baik kepada dirinya, sedangkan kerabat yang memutus silaturahmi dia nggak peduli. Ya, ini namanya mukafi. Dan Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi, yang silaturahmi itu bukan cuman yang membalas,
dikunjungi balik ngunjungi, ditraktir balik nraktir, ditelepon balik nelpon, itu bukan silaturahmi kata Nabi SAW. Karena silaturahmi sebenarnya adalah golongan yang ketiga, menyambung silaturahmi bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Kalau yang kedua tadi berbuat baik kepada yang berbuat baik dan tidak berbuat buruk kepada kerabat. Dia nggak berbuat buruk, hanya membalas, Pak. Nah, poin yang paling tinggi derajatnya adalah yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat, baik kerabat tersebut baik sama kita maupun enggak. Menyambung yang putus, itu namanya nyambung, Pak. Kalau yang sudah nyambung, bukan nyambung namanya. Iya enggak? Kita mengatakan connect itu kalau koneksinya putus, kita nyambungkan sinyalnya. Kalau sinyalnya udah nyambung, kalau kita tekan sambung malah mati. Artinya kata Nabi, walakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimuh wasalaha. Orang yang menyambung silaturahmi yang sebenarnya yang menyambung yang sudah putus. Nenek kita nggak pernah nanya kabar kita yang nanya kabar duluan. Itu silaturahmi. Orang keluarga kita nggak pernah ngasih kita uang, kita yang ngasih uang kepada mereka. Mereka nggak pernah nanya kabar kita yang nanya kabar kepada mereka. Bukan nunggu bola levelnya 2. Ya, level yang kedua, kita dipindah level yang ketiga, yaitu yang kita mencari bola. Karena kita paham ini adalah surga kita, ini adalah pahala kita. Ya, ini konsep yang paling luar biasa, Pak, dalam hubungan interaksi, ikhlas karena Allah. Kalau orang yang kedua tadi, dia masih hitung-hitungan. Lo baik, gue baik, lo jahat, gue jahat, gitu ya. Ya, hubungan jual beli, Pak. Lo jual, gua beli. Suami kita baik sama kita taat sama suami. Istri kita taat sama kita, baru kita baik sama istri. Kalau istri nggak taat, kita nggak baik. Teman kita jahat, kita juga nggak baik. Ini bukan sikap yang terpuji. Kebaikan sesungguhnya adalah bermuamalah karena Allah. Melihat anak kita bandel, nggak masalah nak, yang penting saya sebagai bapak akan memberikan hak-hakmu, saya akan ajarkan agama, nafkahin dengan layak, karena saya menafkahimu tuh agar Allah memberikan saya pahala, bukan agar engkau berbakti kepadaku. Wahai istriku, engkau nggak taat, nggak masalah bagi diriku, saya akan terus berbuat baik kepadamu karena saya berbaik kepadamu, bukan agar kau taat kepadaku, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hilang konsep ini, kecewa. Ustadz, saya baru nikah, saya kira akhwat yang bercadar itu taat sama suami. Enggak, ya ngegas lagi ado. Ya, karena itulah konsepnya, jangan aku sudah baik sama istriku Ustadz, saya sudah kasih dia semuanya, kasih harta berlian emas, saya sudah kasih, bertutur lembut. Dia pengen pindah rumah dari mertuanya, saya kasih. Dia pengen baju, saya kasih. Tapi masih sampai sekarang dia tidak mengizinkan saya menikah lagi, Pak Ustadz. Kecewa karena bukan karena Allah, ada modusnya. Ternyata kebaikan selama ini agar dapat izin. Sip, surat izin P. Jadi ini konsep yang kadang sebagian kita kecewa sama teman, Pak. Ya, kita udah baik sama dia, tapi dia nggak baik sama kita. Kita kecewa karena kita sudah salah konsep interaksi dengan manusia. Sebenarnya kalau ada orang yang kita baikin, dia jahat sama kita, kalau kita ikhlas, itu tidak akan mengubah sikap kita. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Mistah ini salah satu sahabat yang terlibat dalam skandal hadisul ifki, menuduh Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ya, tahun kelima sepulang dari Bani Mustalik. Ya, Aisyah dituduh berzina karena kehilangan kalung di tengah jalan. Inilah, Pak, bahayanya dunia. Sedikit aja kita kehilangan dunia, cari dunia. Kalau kata para ulama, kalau Aisyah menghiraukan kalungnya, dia nggak cari, ya sudahlah, hilang, ya udah, nggak akan terjadi kasus ini. Tapi karena beliau mencari kalungnya kesana kemari, dapat, tapi ketika beliau udah pulang, ya udah bubar, udah sepi, karena orang udah jalan. Karena Aisyah beratnya masih di bawah 60 kilo, Pak. Ya, jadi masih langsing. Orang nggak terasa ini ada nggak isinya atau nggak, tertutup kan? Ya, di atas, diletakin di atas unta. Aisyah tertidur, di sana ada Safwan bin Mu'attal yang menjadi juru. Ya, biasanya kalau saya daki gunung itu ya, ada 3 tim inti di tengah,
tim depan ada beberapa orang untuk melihat situasi, ada tim belakang mungkin lihat ada barang jatuh atau ada orang yang perlu pertolongan dan semisalnya. Nah, Sofwan ngelihat nih kok ada sosok hitam didekati, ternyata Aisyah. Dan Sofwan pernah melihat wajah Aisyah sebelum turun ayat hijab. Sofwan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja. Aisyah bangun langsung tutup wajahnya tanpa mengucap sepatah kata pun, ya selain yang istirja tadi. Sofwan turunkan ya untanya, Aisyah dikasih isyarat naik, kemudian diantar. Sofwan tanpa menoleh ke belakang sekalipun, tanpa ngomong satu patah kata pun, karena menghormati istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi digoreng oleh orang-orang munafik. Bad news is good news. Berita buruk adalah berita baik. Aisyah dan Sofwan akhirnya viral lah, termasuk Mistah yang memviralkan. Padahal Mistah beriman, seorang sahabat yang mulia, tapi terjatuh dalam kesalahan dalam masalah ini. Uniknya Mistah ini salah satu orang yang dinafkahin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Ya, artinya dia yang nanggung biaya hidupnya itu si Abu Bakar Siddiq. Setelah turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan berzina, ya bersumpahlah Abu Bakar Siddiq, demi Allah aku nggak mau lagi ngasih nafkah ke Mistah, ya, karena Mistah sudah jahat sama anak saya. Allah tegur, turun ayat dari An-Nur bahwasanya kau itu ngasih nafkah karena siapa sih, gitu loh. Karena Allah atau karena Mistah? Karena Allah. Kalau gitu lanjutkan nafkahnya. Abu Bakar Siddiq melanjutkan nafkahnya meskipun Mistah sudah menyakiti hati putrinya. Ini konsep yang luar biasa. Ya, selesai kita hadis yang kedua. Intinya larangan ya memutus silaturahmi. Sekarang hadis ketiga dalam bab ini, larangan durhaka kepada orang tua. Ini judul kita, ya, berbakti kepada orang tua. Wa anil Mughirah bin Sa'id, dari sahabat Mughirah bin Sa'id an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala, beliau bersabda, innallaha harrama alaikum, Allah mengharamkan 3 hal. Yang pertama, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Wa wa'dul banat, dan mengubur putri atau bayi perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Wa man'an wahad, dan atau istilahnya tidak membayar, tidak memberikan hak orang yang dapat hak. Contoh nafkah, tidak menafkahi orang yang wajib dinafkahi. Nuntut hak, nggak mau memberi hak, itu maksudnya. Wa karihalakum, dan Allah membenci 3 hal dan juga diharamkan. Yang pertama, qila wa qol, katanya, konon katanya, atau bahasa kita sekarang hoax, berita yang nggak jelas kebenarannya. Si anu kayak gini, si fulan kayak gitu, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, ya, wa kathrati su'al, banyak meminta atau banyak bertanya. Yang terakhir, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta, muttafaqun alaih. Kita bahas dulu yang pertama, durhaka kepada ibu. Durhaka itu artinya ucapan, perbuatan yang menyakiti orang tua, itu durhaka. Dan diantara ya poin durhaka adalah membuat hal yang melakukan hal yang membuat orang tua marah, tidak ridho, sedih. Wa fala taqulahuma uff, jangan ngomong, dek beli ke dulu dek, tolong dek, ke depan sana nih bawang ya 1 ons, tapi tetap beliin. Ya, hati seorang ibu akan ya terasa sesak meskipun si anak taat, tapi karena ada ucapan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membuat ibu nangis. Alangkah sedihnya kalau sikap kita membuat orang tua kita menangis. Kecuali dalam kebenaran. Disuruh kafir kita oleh orang tua kita yang masih kafir, sampai dia nangis-nangis, tidak dikatakan durhaka. Tapi dalam hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh. Seorang sahabat ada yang pengen ikut berjihad. Jihad amalan luar biasa, Pak. Tapi dilarang oleh orang tuanya. Jangan nak. Nangis orang tuanya. Nabi bilang, irji ilaihima, balik kau, jangan kau melak-melak jihad. Wa adhikhuma kama abakaitahuma, kau bikin keduanya tertawa sebagaimana kau bikin duanya menangis.
bikin orang tua kita ngelucu lah, stand up comedy lah, agar orang tua kita yang nangis jadi ketawa. Yang kenapa? Karena membuat orang tua menangis termasuk sikap durhaka. Contoh buat dia marah karena kita nggak taat sama perintahnya, dibilang jangan merokok nak, depan orang tua, wah marah itu. Nah, jangan bolos sekolah, kita bolos sekolah, itu durhaka. Tidak mendengar ucapannya, tidak menghormatinya, mencelanya, waliyadzubillah, memukulnya, melaknatnya, ya, mendahulukan istri kalau bertentangan dengan ya sikap bakti kepada orang tua, ya tidak mentaatinya selama dalam kebaikan. Bahkan dalam dosa paling besar apa Pak? Syirik. Ketika orang tua menyuruh kita syirik. Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Kalau keduanya memintamu untuk menyekutukan diriku, untuk keluar dari agama Islam, fala tuti'huma, jangan taati keduanya, tapi kata Allah wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap temani, pergauli keduanya dengan baik di dunia. Artinya meskipun orang tua nyuruh kita kafir, orang tua kita kafir, nyuruh kita kafir, kita disuruh berbuat baik. Logikanya kalau orang tua kita muslim, yang disuruh cuman hal-hal sepele, ya lebih taati lagi, ya jangan kita ya lawan. Atau dia melarang kita hal-hal yang mubah saja, maka kita taati, kecuali dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan atau yang dibahas oleh para ulama. Contoh menceraikan istri, ya tidak berhak taat kepada orang tua ketika orang tua menyuruh kita menceraikan istri. Adapun kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menceraikan, ya meminta Ismail menceraikan istrinya, itu dalam rangka hanya sekedar anjuran, tidak wajib. Seandainya Ismail tidak menceraikan istrinya, tidak berdosa. Ya, Ismail lagi berburu, datang ya Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismail ada. Oh, lagi berburu dia. Gimana kabar kalian? Ah, sarong. Hidup cak ini sarong. Sarong. Cak mana miskin Sulaiman itu? Ismail itu miskin sudah. Oh ya sudah. Tolong pesan ya. Ubah ambang pintu, bukan gagang pintu, ambang pintu tuh tangga kecil di depan pintu, Pak. Orang dusun biasanya punya tuh, ya. Di depan pintu ada tangga, itu namanya ambang pintu. Pulang, ya tadi ada bapak-bapak, mak ini ukurannya, mak ini. Oh, dalam hatinya, oh mertuaku itu. Apa pesannya? Ganti ambang pintu. Ya sudah, kau kucerai ke. Kata Nabi Ismail. Kemudian datang lagi kedua kalinya berapa saat kemudian, berapa saat kemudian, mungkin sebulan 2 bulan nggak tahu. Kemudian datang, ya, gimana apa kabar Ismail? Oh, Ismail lagi berburu, ini istri yang baru. Istri yang baru. Gimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, padahal sama baik. Susah itulah. Ya, tapi istri kedua ini melihat sisi yang bisa disyukuri, Pak. Ibarat makan ikan, kalau kita kan kena tulang, kita bilang apa? Banyak nian tulangnya, ya dak? Wih, banyak nian tulangnya ikan ini. Padahal mano ikan banyak tulang dibanding daging, Pak. Tapi kita fokusnya kepada tulang. Sedangkan ini orangnya fokus kepada daging. Uang kita hilang 100 ribu, kita langsung berotoan. Orang yang bersyukur akan melihat, oh aku punya uang simpanan 10 juta, nggak hilang, alhamdulillah, ya. Dan disuruh oleh Nabi Ibrahim untuk mempertahankan ambang pintunya. Maka ini tidak wajib taat. Ya. Kemudian di antara poin selanjutnya, tidak memenuhi kebutuhannya, di antara cara durhaka. Jangan nunggu diminta. Orang tua tuh punya ego kalau minta. Kita peka kira-kira orang tua ini butuh apa kira-kira. Ya. Orang tua kita ini maunya apa dan seterusnya. Termasuk infak kepada orang tua, Pak. Sisihkan bulanan. Meskipun cuma 10%, 5% dari penghasilan kita sebulan berikan. Ya. Jadi tips manajemen keuangan itu yang pertama kali adalah kewajiban kita. Ya, kewajiban. Contoh bayar utang, nafkah, ya. Kemudian pendidikan anak, SPP ini di ujung-ujung, jangan Pak, di depan, kewajiban. Kewajiban, termasuk kalau bisa jadikan kewajiban adalah memberikan uang kepada orang-orang tua, ya, kepada orang tua kita. Tadi di hadis disebutkan ibu, berarti durhaka kepada ayah boleh. Kan Allah mengharamkan durhaka kepada ibu, berarti ayah boleh? Enggak, tetap ayah juga enggak boleh. Keduanya dosa besar.
Kata Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak aku kasih tahu dosa besar yang paling besar? Jadi di antara dosa-dosa besar dia naik level lagi nih. Yang pertama al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi dua-duanya. Ya, jadi bukan hanya ibu saja, ya. Tapi durhaka kepada ibu dosanya lebih besar. Kenapa? Yang pertama, ibu lebih didahulukan kebaktiannya daripada ayah berapa kali? 3 kali. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang ke Nabi. Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati. Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari diriku? Nabi enggak jawab istriku, bosku, ya, majikanku, ya, orang sahabatku, enggak. Yang pertama beliau bilang adalah ummuk, ibumu. Kemudian summaman, siapa lagi? Ibumu, 3 kali. Summaman, summa abuk, baru ayahmu. Jadi 3, ya, 1. Ibu berapa ibu? 3. Ayah 1. 1 ayah, 3 ibu. Enggak ya. Bercanda ya. Ya, maksudnya apa? Karena ada 3 hal yang ibu lakukan tidak ayah lakukan. Kita bahas sebelumnya. Yang pertama apa? Mengandung. Tidak ada seorang bapak yang mengandung, ya. Ada paling di film Sun Gokong dulu, ya. Desa wanita, ada sumur, ya, untuk hamil katanya. Itu bohong, itu fiktif, bohong. Yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Luqman ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan manusia berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Karena dia mengandung kita dalam keadaan letih. Semakin mendekati hari H semakin letih, Pak. Dan juga menyapih kita selama 2 tahun. Kita mungkin nggak merasa. Tapi seorang ibu paham benar masalah ini, mengandung. Awalnya ya mungkin belum terbiasa, mual-mual, muntah-muntah, nggak nafsu makan. Makan meleh-meleh, tapi dia tetap paksa makan meskipun muntah. Karena dia tahu janinnya butuh makanan, anaknya butuh nutrisi. Tidur nggak nyenyak, pegal, Pak. Ya, coba aja bola basket masuk ke dalam, ya, baju kita sehari saja, wah, pegel. Mau jalan, mau tidur nggak bisa seenaknya, nggak bisa telentang, ya, nggak bisa koprol salto, nggak bisa, ya, pegal. Tidur nggak nyaman, kadang sesak. Belum melahirkan, bertarung dengan kematian, ya, sakitnya luar biasa. Bahkan terkadang ada ibu-ibu yang wafat setelah melahirkan putranya. Menyampai menyusui, merawat kita, tidurnya tidak nyenyak dan semisalnya. Ya, bahkan luar biasanya ibu bisa mengasuh, ya, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Satu aja nih luar biasa. Karena itu ada mengatakan orang tua bisa mengasuh 5 anak, tapi ya 5 anak belum tentu bisa mengasuh 1 orang tua. Karena itulah, Pak, dalam Islam disebutkan kita nggak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Ada seorang dari Yaman jalan kaki ke Mekah naik haji, gendong ibunya. Kita gendong ibu kita ke masjid dekat rumah aja pegel, waliyazubillah. Dari Yaman, Pak. Ibunya sudah sepuh, sudah tua, digendongnya. Ya, sambil tawaf gendong ibunya dia. 7 kali. Terus dia bilang, tanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, saya begini. Apakah saya membalas kebaikan orang tua saya? Atarani jazaituha. Apakah perbuatan saya selama ini merawat beliau, mengasuh beliau, saya gendong dari Yaman sampai naik haji, ya, saya nanti antar pulang pun begitu. Apakah ini sudah membalas kebaikan ibu kita? La. Ibnu Umar bilang enggak. Wala bizafratin wahidah, tidak juga meskipun 1, ya, hembusan nafas ketika melahirkan kita nggak terbalas, cuman 1. Sedangkan ini luar biasa, kita pengendong ibu kita nggak pernah, nyuapin nggak pernah, ngasuh nggak pernah, cuman transfer tingtung, transfer tung,
ya kunjungan juga jarang, nelpon jarang dan semisalnya, merasa sudah membalas kebaikan orang tua dan ya ayah dan ibu kita. Ini poin pertama, karena ibu lebih didahulukan. Yang kedua, ibu tuh lebih lembut. Yang pertama, ibu didahulukan 3 kali. Kenapa disebutkan ibu? Yang kedua, ibu itu lebih lembut perasa. Kalau kita durhaka tuh ya sesaknya itu lebih besar dibandingkan ayah. Dan juga kita ini lebih nggak takut sama ibu biasanya. Kalau ayah kan wibawa segan, kita kurang ajar sama beliau agak jarang ya. Sama ibu kadang lawan, suara tinggi. Ya kalau sama ayah takut kita. Karena itulah disebutkan di sini ya, karena anak lebih berani terhadap ibu dikatakan durhaka kepada ibu. Dan kita akan bahas kisah-kisah para ulama ya. Insya Allah dalilnya kalian sudah paham semua tentang masalah ya gandengan dengan tauhid bla bla dan bla. Tapi kita akan sebutkan di sini kisah-kisah yang luar biasa. Di antara kisah adalah Haywah ibn Shuraih, ulama besar, ya kelasnya internasional, dihadiri pengajiannya dari luar kota, luar negara, lintas provinsi, lintas kabupaten, lintas ya negeri dan semisalnya. Pengajian tabligh akbar, Masjid Anwar Azam Masruni, wah rame. Tiba-tiba datang seorang ibu tua yang mungkin agak sedikit pikun ya, karena sudah ngomongnya agak beraturan. Dia teriak dari pintu masjid, "Oi Roni, pastinya kasih dulu ayam makan di rumah." Ya bayangkan nih lagi tabligh akbar, kajian hadir banyak, murid-muridnya banyak, dia ustadz terkenal, ibunya datang, Haywah, ya itu ayam belum dikasih makan. Kalau kita siapa ya? Langsung jadi paling kundang jilid kedua gitu. Ya. Tapi ya apa jamaah ya, saya temuin ibu saya dulu, ya saya mau ngasih makan ayam. Enggak malu beliau tutup pengajiannya. Itulah luar biasa para ibu dia kencang sini. Kalau kita gitu, malu gua. Aku lagi live streaming lah, lagi streaming. Ya. Ini luar biasanya, enggak malu. Kadang kita ini malu kalau ketemu reuni, ketemu ini ibu saya. Kita kadang ya ini keluarga. Kita kadang malu punya orang tua seperti ibu kita. Jangan sampai ada orang tahu ibu saya seperti apa. Gara-gara apa? Gara-gara kita malu. Sedangkan orang tua selalu membanggakan, itu anak saya, itu putra saya, itu putri saya. Ya. Di antara contoh lainnya adalah Abu Hanifah dan ibunya. Abu Hanifah ustadz kondang kalau sekarang. Imam mazhab, orang yang paling faqih di Kufah pada zamannya. Ya terkenal beliau mempunyai ya metode istidlal dengan ra'i, dengan logikanya yang luar biasa, Pak. Abu Hanifah ini hobi mikirin hal-hal yang belum terjadi. Gimana ya kalau kita bisa sholat di dalam air ya? Gak kepikiran kalau zaman dulu. Sekarang ada kapal selam, Pak. Bukan kapal selam yang di pinggir jalan itu, bukan. Ya gimana kalau sholat dalam ini sah atau tidak begitu? Disebut kalau kita bisa begini, kalau ada kendaraan yang dalam hitungan detik sudah berapa kilometer tuh safarnya gimana, disebahas oleh para ulama-ulama mazhab Abu Hanifah. Dan beliau pernah ditanya oleh ibunya, dijawab kayak gini, nggak percaya. Biasanya orang yang paling tidak menghormati seorang ahli ilmu adalah keluarganya. Ya, ibunya kalau dengar kajian yang lain, wah khusyuk nian. Anak dewek, istri kita kalau dengar kajian ya ustadz semangat. Sama poin yang disampaikan oleh kita sebagai suami, ya. Jadi beda responnya, responnya. Aku tidak mau dengar pendapatmu wahai Abu Hanifah, kata ibunya. Saya pengen tanya kepada Zur'ah Al-Qas. Zur'ah ini bukan ustadz, cuman tukang ceramah, Pak. Pinter ngomong indah bagus, tapi isinya nol. Ya, nggak ada isinya. Tapi kalau ngomong bagus, ahli kisah, tukang cerita. Ya, dai-dai kondang ya yang suka orasi bagus saja. Tapi kalau ilmu nggak punya keilmuan, ya. Pokoknya kepengen sama ustadz itu, kata ibunya Abu Hanifah. Kalau kita kan ibu, kok lebih pinter dibanding dia? Enggak. Ya sudah, kita anterin sampai puas ibunya. Sampai puas ya. Kisahnya insya Allah kita lanjutkan setelah azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man walahu wala haula wala quwata illa billah. Ya, terlanjutkan tentang masih kisah-kisah tentang para ulama dalam berbakti kepada orang tua. Datang Abu Hanifah bersama ibunya kepada Zur'ah Al-Qas. Kemudian disampaikan bahwasanya ibunya mau tanya begini-begini. Terkejut Zur'ah. Wahai ibu, engkau bersama fakihnya Kufah, orang yang paling pinter nih ya di negeri ini, kok nanya sama aneh? Aneh tukang cerita gitu ya. Tadi dia tanya kayak gini-gini, saya jawab gini-gini. Kemudian Zur'ah Qas ngerti kayaknya dah. Dia jawab persis seperti yang disampaikan oleh ibunya. Nah, ini aku setuju kata ibunya. Dan dia amalkan. Dia amalkan hanya untuk ibunya. Ya, Abu Hanifah dia tidak maksa, pokoknya ibu harus ikutin dengerin ucapan saya bla bla dan bla, saya ini ustadz loh, saya ini bla bla, enggak. Ya, beliau merendahkan dirinya di hadapan ibunya. Ada lagi kisah Muhammad Ibnul Munkadir. Beliau punya saudara namanya Umar. Umar sholat malam semalam suntuk, semalaman ya, dari malam awal sampai besok pagi. Sedangkan Ibnul Munkadir memijat kaki ibunya semalaman karena ibunya sedang pegel. Kata beliau, saya enggak mau bertukar posisi dengan saudara saya si Umar. Beliau mengatakan memijat kaki ibu saya lebih saya cintai dibandingkan sholat semalam suntuk. Dan ingat Pak ya, bakti kepada orang tua itu indikator kesuksesan. Kalau kalian lihat orang sukses, anak muda, omzetnya luar biasa, usahanya jalan, coba tanya gimana perilaku dia sama orang tua. Bagus. Kalau lihat orang yang bangkrut, ditipu, hidupnya susah, coba tanya bagaimana sikap dia sama orang tua. Ya. Ada sebuah kisah dari Ustadz Syafiq hafizahullah taala ketika beliau ngisi kajian, saya masih ingat ya, di Jember di awal-awal bahas Adabul Mufrad, beliau menyebutkan sebuah kisah. Beliau pernah bermain ke sebuah rumah ikhwan yang besarnya Masya Allah nggak ketulungan. Ya, butuh sekian pembantu untuk membersihkan rumahnya. Dan beliau tanya, Ustadz Pak atau gimana? Ya, gimana ceritanya bisa punya rumah segede ini? Beliau cerita, Ustadz saya dulu ya waktu awal-awal susah dulu, gaji pertama saya, semua gaji saya pertama kali saya gunakan untuk merenovasi rumah orang tua saya. Pokoknya semuanya nih untuk rumah, biar ibu saya, ayah saya tinggal di rumah yang layak. Dan kayaknya itu deh Ustadz yang menjadikan sebab saya dimudahkan rezeki sehingga punya rumah yang gede seperti ini. Dan banyak kisah-kisah hal yang serupa. Jadi tolong tanya, pulang ini WA orang tua, telepon orang tua, ibu, hal besar apa yang paling ibu inginkan? Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan. Hal besar apa yang paling ingin ibu gapai, wujudkan? Cita-cita terbesar yang belum kesampaian sampai saat ini. Nah, ibunya sebenarnya pengen umroh, nak. Kalau naik haji kayaknya sudah tua ibu, nggak bisa lagi kalau naik haji. Ya belum lagi mau berapa Palembang permulih? Sekian belas tahun, 8 tahun nunggunya, mungkin ibu nggak punya waktu yang panjang. Ibu pengen umroh, nak. Iya bu, saya akan berusaha berjuang umrohkan ibu. 25 juta, nabung, berusaha, bekerja, berikan tuang ini ibu, tiketnya ibu bulan depan umroh. Itu bahagia, berkah hidup kita, berkah. Ya, ibu pengen ini, nah ibu pengen ini, berikan. Ya, bahkan ketika itu ada para ulama, ada seorang ulama yang ketika itu kurma sedang mahal-mahalnya. Ya, satu buah berapa, sedang terjadi ya peningkatan harga kurma. Tapi ibu ini pengen jantung kurma, pengen makan jantung kurma. Jadi dia potong pohon kurma yang kalau sudah diambil jantungnya sudah nggak bisa hidup lagi, itu mati. Ya, dipotong oleh ulama tersebut, dia berikan. Dia nggak peduli kehilangan berapa harta, hanya untuk membahagiakan, memberikan apa yang orang tua inginkan selama masih diperbolehkan. Ya, dan bakti itu tidak harus dengan selalu bersama, ya.
selalu serumah, kemudian selalu berkunjung, tapi dengan diantaranya adalah dengan tidak menyakiti hatinya, memberikan apa yang dia inginkan, bertanya kabar, ya, kemudian kita kirim uang, kita tetap berkunjung rutin kalau bisa, ya sekali seminggu, kalau nggak bisa sebulan sekali, atau telepon, ya rutin, WA dan semisalnya, tanya kabarnya. Ya, ibu orang tua kita rindu sama kita, cuman kadang kita yang ya sudah sibuk dengan dunia kita. Ingat Pak, setua-tua apapun kita tetap statusnya apa? Anak bagi orang tua kita. Jadi pulang dari ini minta maaf sama orang tua kita, perbaiki apa yang pernah terjadi kesalahan di masa lalu. Ya, kita nggak sempurna, pasti pernah menyakiti orang tua kita, tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ya kesempatan terus berbakti kepada orang tua kita. Seorang ulama, ya, Iyas ibn Muawiyah atau yang semisalnya, menangis ketika meninggal ya orang tuanya. Menangis kenapa? Karena sudah tertutup salah satu pintu surga yang paling tengah. Ini PR kita semua ya, ini adalah tugas kita semua. Marilah kita sama-sama dari sini belajar, dan inilah di antara tujuan belajar itu Pak, kita untuk mengamalkan. Belum terlambat Pak, orang tua kita masih ada, seandainya pun tiada, dengan mendoakan ya mereka, dengan bersedekah atas nama mereka, banyak kebaktian-kebaktian lainnya. Meskipun dia tiada, yang jelas bakti tidak pernah ya mati sampai kita yang meninggal orang tua tetap bisa berbakti. Yang lebih lagi ketika orang tua masih hidup, maksimalkan. Jangan dengan alasan sibuk, nggak pernah nelpon, nggak pernah WA, nggak pernah berkunjung. Ingat, waktu sibuk kita nggak sepanjang waktu umur orang tua kita, ya. Jadi doakan mereka, dakwahin tauhid, minimal jangan sampai dia berbuat syirik. Itu pedulian kita. Pengen masuk surga sekeluarga, kita dakwahkan tauhid dengan pelan-pelan, dengan hikmah, ya. Jangan langsung hal-hal yang mungkin dia masih dengar dangdutan, biarin dulu. Yang penting tauhidnya mantep dulu, nggak berbuat syirik. Itu sudah poin besar, modal besar untuk dapat syafaat kita di hari kiamat kelak. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah ya tadi, ya, minta maaf Pak. Ada seseorang yang anaknya sakit, butuh biaya besar, dan dia nangis, gimana saya nggak punya uang. Tiba-tiba dia teringat dengan kejadian dia di masa lalu Pak. Dia pernah mengambil uang orang tuanya tanpa ketahuan, sampai sekarang nggak tahu. Dan tiba-tiba terpikir, terus dia langsung telepon ibunya. Ibu masih ingat nggak Bu? Uangnya sedikit Pak, cuman orang miskin zaman dulu ini, orang miskin. Jadi mungkin 1.000-2.000 yang diambil itu benar-benar sakit hati ibunya. Benar-benar sampai sekarang nggak lupa. Mungkin didoakan keburukan lagi yang ini. Sehingga dia bilang, ibu masih ingat nggak Bu? Uang sekian ribu, 5.000 yang dulu. Oh iya masih ingat nak. Sampai sekarang ibu nggak bisa maafin siapa yang mengambilnya. Bu, yang ngambil itu saya Bu, gitu. Ya. Subhanallah, kenapa nggak bilang dari dulu? Ibu pasti ikhlaskan. Ibu akan ikhlaskan, ya. Ini mau dioperasi nih anaknya apa istrinya, saya lupa ceritanya, ya. Ibu saya ikhlaskan, ibu ya nggak mencabut semua doa keburukan kepada yang mengambilnya, nak ya. Semoga ya kamu sehat semua, keluarga sehat. Tiba-tiba dia setelah nutup telepon, dia dikabari dokternya bahwasanya dalam rahim itu namanya kistatus misalnya, hilang dengan sendirinya tanpa ada tahu penyebabnya. Pak, maaf, alhamdulillah Pak, tidak perlu dioperasi lagi Pak. Ya, atau anak Bapak sembuh, saya lupa kisah pastinya. Yang jelas saat itu juga ya ternyata sembuh, atau biaya obatnya tidak jadi operasi dan semisalnya. Ini beliau luar biasa. Jangan-jangan tadi kita mungkin berbuat kedurhaka sama orang tua kita nggak maafin kita, meskipun jarang nggak maafin, mungkin tidak tahu, minta keikhlasan beliau, keriduan beliau, dan perbaiki apa yang pernah rusak. Siapa yang perbaiki kebaktian sama orang tuanya, Allah akan mengampuni dia di masa-masa awal durhakanya, ya, selama orang tuanya pun memaafkan dia. Ya, semoga Allah berikan kita hubungan yang indah kepada orang tua kita semua, dan kita bisa reuni bareng sama mereka berdua di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya tutup dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.